Oke, selamat datang teman-teman di channel saya yang baru, di mana ini merupakan seri kedua dari diskusi. Di sesi diskusi kali ini saya sedang bersama dengan rekan saya, sahabat saya yaitu Stefani. Beliau merupakan seorang seniman, apabila bisa disebut sebagai seorang seniman. Terserah lah. Seperti yang sudah teman saya ini katakan, nama nama saya Ervakin Stephanie. Jadi cukup sebagai Nama Stefani. Stefani. Mungkin kita mulai dari perkenalan awal dengan kesenian, ya, kapan mulai bersentuhan dengan kegiatan berkesenian dan lain sebagainya. Ah, eh, untuk awal mula berkesenian itu mungkin awal mula bersentuh dengan apa yang dikatakan seni atau pengalaman estetika. Mungkin dari masa kanak-kanak kita kita semua sudah dekat dengan pengalaman-pengalaman itu. Aktivitas-aktivitas kita menggambar atau apapun itu, hal-hal kesenian. Cuman mengseriusi kesenian itu nanti 2015, pertengahan tahun 2015 awal mula kuliah di Hmm. jurusan seni rupa, pendidikan seni rupa. Nah, dari situ mulai uh, ingin mengseriusi kesenian. Jadi mengapa memilih kesenian? Apa makna seni, kalau ada makna seni bagi Anda pribadi, dan bagaimana Anda memperlakukan kesenian dalam konteks sebagai azas manfaat, atau sejauh mana kesenian itu berpengaruh di eh, konteks psikologi dan lain sebagainya. Hmm, soal pertanyaan pertama, mengapa memilih Memilih kesenian, kesenian? Eh, ya, kan ada bidang-bidang ya, lain selain ya. kesenian. Sebenarnya saya sendiri tidak memilih untuk terjun dalam dunia kesenian. Walaupun memang sudah sempat saya katakan tadi, di mana di masa kanak-kanak itu saya memang senang untuk menggambar, senang untuk melakukan Berkreasi. berkreasi, aktivitas-aktivitas kesenian. Tapi kemudian eh, ada satu fase itu di masa remaja itu saya memang terhindar dari aktivitas saya berkesenian, mungkin karena ada benturan-benturan, ada dari pengaruh Lingkungan. lingkungan sosial. Kemudian sekitar 3-4 tahun itu saya memang tidak bersentuhan dengan hal itu. Hmm. Misalnya rupa sama dengan yang tidak katakan tadi, kenapa tidak memilih hal yang Bidang lain, ada lain. bidang-bidang yang lain. Nah, di selama 3-4 tahun saya tidak berkesenian itu ada sementara Percobaan ya, mencari bidang lain. sementara di bidang yang lain yang non seni, Hmm. apa segala rupa itu. Nah, nanti kemudian di saat eh, 2015 itu Pak, awal mau kuliah, awalnya kan maksudnya saya bingung juga mau kuliah di bidang apa, di jurusan apa. Nah, kemudian oh ya mungkin dulu waktu kecil kita senang dengan menggambar, akhirnya kita masuk di situ, di jurusan seni. Walaupun waktu itu kita nggak tahu dan belum paham benar soal apa ini seni. Kita mengerti seni soal arti yang sempit dan kita nggak Hmm. tahu secara luas itu kesenian itu bagaimana. Nah, nanti kan soal kenapa akhirnya kita memilih untuk berkesenian itu, ketika di proses-proses awal itu kita mendapati ternyata kita senang dengan berkesenian. Itu waktu awalnya cuman sekedar praktik praktik menggambar, melukis.
Ini ternyata yang kita temukan itu lebih dari itu, lebih dari sekedar karena menghasilkan karya, tapi ada banyak 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 sekali hal yang boleh kita dapatkan dari berkesenian yang memang sangat-sangat mempengaruhi kita persoalan mental, psikologis, apa segala rupa itu. Banyak banyak sekali emosi-emosi yang tidak bisa kita salurkan di bidang-bidang yang lain, akhirnya tersalurkan Di di bidang di bidang seni. Nah mungkin itu alasan kenapa pada akhirnya kita berada di jalur itu, di jalur kesenian. Sesuatu yang di awalnya kita tidak pilih, cuman mengalir lah. mengalir tiba-tiba kita di situ. Dan persoalan makna tadi kan, nah ini untuk sekarang ini kita tidak lagi berpikiran soal untuk mencari makna ataupun menciptakan makna dalam hal kita berkesenian. Kita justru ingin menegasikan semua makna-makna itu. Menganggap bahwa semua ini sia-sia, ini nihil semua, tidak ada lagi makna apapun yang akan kita dapat dari kita berkesenian. Ini cuma jadi sama dengan sebagaimana kita tertawa atau bernafas. Ya begitulah kita berkesenian, kita ingin tertawa, kita tertawa ya. Kita ingin melukis ya, kita melukis ya, begitu lagi. Maksudnya tidak ada makna-makna yang apakah bisa dikatakan itu sebagai spontanitas saja? Spontanitas kan, mungkin lebih ke persoalan mana memuaskan emosi, ego, proses alami lah, proses alami. Nah itu untuk sekarang, tapi sebelumnya waktu awal-awal masuk di dunia seni itu kita pernah di tahap idealis, memang jadi ideal sekali. Kita ingin membangun awalnya ingin mencari makna, kemudian kita ingin membangun makna bahwa seni-seni yang kita hasilkan itu harus punya makna yang besar. Ini kita ada dengan ini waktu itu begitu. Cuman pada hari ini mungkin itu pengaruh karena kita pengaruh dengan kondisi pribadi. Mending kita sempat cerita tadi kan, persoalan bahwa orang peduli ini berubah selalu bergerak, tidak diam, tidak diam, dia selalu bergerak. Bisa saja saya yang sekarang itu berbeda dengan saya yang besok. Nah makanya bilang waktu sebelum kita menghilangkan semua makna itu, sebelumnya itu kita pernah ingin membangun makna yang konkret, makna-makna itu dalam hal berkesenian. Namanya proses kan elastis dia, jadi dinamis. Dia berdialektika dengan trompet kondisi hari ini, besok lagi beda, besok lusa beda. Kemudian yang terakhir, pengaruh terhadap psikologi. Saya rasa ini saya sebagai subjek kemudian menciptakan karya yang bisa dikatakan itu objek yang nantinya akan dilihat oleh orang lain, mati atau oleh orang lain. Saya merasa pengaruh antara saya dan aktivitas saya untuk berkesenian, saya rasa itu kita tidak bisa berkomentar banyak, karena menurut saya mungkin kalaupun kita tidak jadi seorang pelaku seni atau kita tidak jadi seniman, mungkin kita akan tetap sama dengan latar belakang yang membentuk kita. Nah mungkin ini jadi macam umum orang-orang seni, dan orang bilang seorang seniman itu punya sisi melankolis yang besar sekali. Orang mudah sekali untuk tenggelam dalam hal-hal melankolis itu, dan itu memang sangat-sangat sekali mempengaruhi dalam berkesenian. Misalnya ketika tema atau konsep karya yang ingin kita backing itu tema itu tentang kesedihan, nah kita cepat sekali untuk larut dalam kesedihan itu, atau kita backing satu
kesenian yang DP konsep DP itu dia bercerita tentang pemberontakan. Nah, di situ kita pun tetap kita larut dengan hasrat semangat pemberontakan itu dah. Kayak mungkin pengaruh psikologis dalam berkesenian itu mungkin itu dang. Dalam konteks itu, Nah, dalam konteks kelarutan ngana di dalam ngana ya, pikiran. ketika kita ingin bikin satu karya yang bersifat komedi, kita larut dengan kita ingin jadi memang Pemeran full komedi ya. Nah, mungkin itu dong, kayak itu ada sisi orang rasa itu tenggelam di situ, larut memang. Tentang apa blood painting, karena Stefani ini dia mulai menggambar pakai media yang tidak lazim, itu media darah. Dirimu kan biasa menggambar pakai media yang tidak lazim, memakai darah. Nah, apa saja referensi atau mungkin ada pelukis sebelum ya di era-era sebelumnya yang mungkin menjadi referensi siapa saja dan mengapa memulai menggambar memakai media darah? Karena itu tidak lazim. Apakah tidak takut dengan prasangka atau stigma masyarakat dan lain sebagainya? Sebenarnya saya ingin bercerita soal awal mula mengapa kemudian saya menggunakan darah sebagai media untuk melukis. Nah, awal mula itu sebenarnya memang sebelum saya melakukan itu saya sudah melihat saya tertarik dengan seorang pelukis Norway, Edvard Munch, pelukis pas neon ekspresionisme. Nah, dia punya latar belakang yang sangat-sangat unik, ironis dan ironis. Dia bukan seorang, dia memang tidak dari ratusan karya yang dia ciptakan, mungkin cuman ada bisa dihitung dengan jari ada berapa yang dia lukis dengan darah, tapi itu cukup untuk mempengaruhi saya. Ya, saya memang tertarik dengan Edvard Munch ini lewat latar belakangnya dia bagaimana dia satu keluarga itu pengidap mental illness semua. dia melukis, dia menyampaikan DP ekspresi sampai orang lihat langsung wah shit, segininya DP hidup dan dia sampaikan lewat DP lukisan. Nah, tapi itu lama dan waktu kita kenal dia dan kita belum melukis pakai darah. Kita bikin itu memang mengarah ke situ soal apa, dark art. Awal mula melukis pakai darah itu waktu itu sebenarnya ketidaksengajaan, kecelakaan. Nah, kan sebelumnya suka self harm itu jadi hobi atau apa tentang apa itu mau. Nah, kita menemukan tapi diri itu terobati dari tindakan self harming itu. Nah, kemudian beberapa kali itu darah yang keluar dari badan itu sia-sia cuma gitu. Kemudian ada satu saat sebuah self harm, secara kebetulan di lantai itu ada kertas sisa berserakan di lantai. Nah, waktu itu sebuah self harming itu darah itu dia menetes ke kertas itu. Nah, kita lihat DP corak rupa kita suka Nah, dia rupa berbeda dan dia rupa unik. DP corak yang dihasilkan dari tetesan darah itu rupa unik. Dia mau menangkap tapi emosional. Kita mulai merenung dari situ dan dari situ kita mulai melukis dengan darah. Awalnya abstrak bikin kita dengan tapi emosi kita bikin. Nah, setelah dari itu
kita coba mau baking, apakah kita boleh kita pakai cat lukis, kita ndak pakai darah, mar kita pakai cat lukis, mar DP corak, DP apa itu boleh sama dengan kita. Kita coba, ternyata Ternyata nggak sama. ndak sama, beda sekali. Walaupun DP campuran warna kita coba ini seakurat mungkin menyerupai dengan darah darah. yang asli. Ternyata enggak. Ini memang kalau kita mau dapat DP feel yang begitu, ternyata memang mesti pakai darah. Harus pakai darah. Enggak pakai cat. Nah, dari situ kita pakai darah. Nah, kemudian sebenarnya ini pertanyaan ini pernah ada orang tanyakan. Oke. Waktu kira-kira 3 bulan lalu ada pameran di kampus. Nah, terus tapi lukisan darah. Kemudian ada yang bertanya, waktu itu kan orang buka apa istilah atau seorang dia pengunjung pameran tanya Pak dia Interview. kira-kira begitu dong. Dia bertanya, siapa pakai darah? Kok secara spontan kita bilang, kita ndak punya doi mau beli cat lukis, kita pakai darah aja noh. Ya begitu dong. Wah, itu ndak serius sebenarnya, maksudnya itu sesuatu yang itu lelucon kok sebenarnya. Jawabannya spontan keluar. Spontan. Tapi kalau mau diseriusi pun tong berpikir, nah ketika kita suka sekali baking lukisan, kemudian kita dibatasi dengan keadaan, dengan kita ndak ada ini loh, kita mau ndak ada cat, ndak duit lagi, mari kita suka sekali baking lukisan. Kebetulan kita suka sand farming, kita pakai juga darah itu loh. Jangan kita ditiru baking, ya, kita guys. pakai kita melukis dan kita kita bikin juga lukisan dengan begitu media. Pernah ada lagi yang interview orang dari nggak bisa disebut ini kan. Cuman orang dari organisasi apa itu. Terus siapa? Duh, sayang sekali nggak napi darah, boleh mau saya sumbang ke orang yang membutuhkan. Kita dengan spontan menjawab, kita pekarya membutuhkan, bukan cuma tuh orang itu, tapi lukisan butuh darah ya. Nah itu sarkastik, pengalaman sarkastik yang